Bapak Ibu Saudara GKJ Pekalongan yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan memulai PA ketiga untuk masa Prapaskah 2021. Judulnya adalah Injil bagi segala makhluk. Injil bagi segala makhluk diambil dari Markus 16 ayat 9 sampai 20. Markus 16 ayat 9 sampai 20. Tetapi saya akan membacakan intinya, yaitu dari ayat ke-15. Begini firman Tuhan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pengantar dari bahan PA ketiga kali ini saya bacakan. Salah satu persoalan serius yang dihadapi umat manusia di seluruh dunia saat ini adalah krisis ekologi. Krisis tersebut terjadi baik dalam konteks lokal di sekitar kita, di aras nasional maupun global. Ada sekian banyak kerusakan dan ketidakseimbangan alam yang perlu disikapi, termasuk oleh gereja. Bagaimanapun, panggilan untuk merawat bumi adalah panggilan kita semua. Data mengenai kerusakan lingkungan yang juga berpengaruh kepada perubahan iklim telah sangat banyak dirilis. Namun, nampaknya tak kunjung mengubah perangai hidup manusia yang cenderung abai terhadap alam. Kesadaran mengenai pentingnya keseimbangan alam sempat muncul manakala pandemi COVID-19 membuat aktivitas lalu lintas dan pabrik-pabrik terhenti sejenak. Konon, berkurangnya aktivitas manusia membawa dampak baik bagi bumi, setidaknya berkurangnya polusi. Namun, toh hal itu tidak menjamin bahwa perbaikan alam akan terus terjaga. Bahkan beberapa ahli memperkirakan bahwa kerusakan alam akan kembali meningkat pasca pandemi. Apa hubungan antara krisis ekologi dengan Paskah? Menariknya, berita Paskah tak hanya berisi pesan untuk membangun kehidupan yang adil dalam hubungan dengan sesama manusia. Berita Paskah juga berisi pesan untuk merawat semesta. PA kali ini mengajak kita untuk merenungkan perintah Yesus ketika menampakkan diri kepada para muridnya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Frasa segala makhluk menunjukkan bahwa sasaran Injil bukan hanya manusia, melainkan semua ciptaan Allah. Dengan demikian, sebagai manusia Paskah, kita diajak untuk menghayati bahwa relasi kita dengan Allah, sesama, dan alam ada dalam kelindan yang tidak dapat terpisahkan. Ulasan Markus 16 ayat 9 sampai 20. Perikop yang kita baca hari ini berkisah tentang kebangkitan Yesus. Peristiwa itu kita peringati dalam Hari Raya Paskah. Berita Paskah seringkali hanya dibatasi bagi manusia. Lebih sempit lagi bagi orang-orang yang hanya beragama Kristen. Injil Markus menunjukkan bahwa berita Paskah ternyata tidak hanya ditujukan bagi manusia, tetapi juga bagi alam semesta. Injil Markus berkisah tentang Yesus yang 3 kali menampakkan diri pasca kebangkitannya. Pada penampakan dirinya yang ketiga, Yesus ada di tengah-tengah ke-11 muridnya. Dalam pertemuan itulah, Yesus berpesan kepada mereka untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ayat 15 tadi. Kata makhluk diterjemahkan dari kata ktisis yang berarti ciptaan. Dalam kitab suci terjemahan bahasa Jawa dipakai kata sakehing tubitah
ciptaan, makhluk, tumita, semua menunjuk pada alam semesta yang tak hanya terbatas pada manusia. Darinya kita dapat menengarai bahwa dalam kisah Paskah di Injil Markus terdapat pesan yang bersifat ekologis, bahwa yang juga perlu menjadi perhatian dan sasaran kabar baik atau Injil tak hanya manusia, dimensi antropologis, tetapi juga seluruh ciptaan, dimensi kosmis. Kebangkitan Kristus membawa perubahan pada cara pandang umat terhadap semesta. Menjadi manusia Paskah berarti menjadi manusia yang peduli atas keprihatinan segala makhluk. Sebagai gambaran sederhana, kita dapat melihat sajian dari laman katadata.co.id, misalnya mengenai sampah plastik di Indonesia. Tiap hari pemakaian sedotan plastik di Indonesia adalah sebanyak 93,2 juta unit, terbesar di dunia. Sebagai gambaran, jika selama sepekan sampah sedotan itu dirangkai, panjangnya mencapai kira-kira 117.000 km, setara 3 kali keliling bumi. Selain itu, sampah plastik di Indonesia per tahun mencapai 1,29 juta ton. Belum lagi jika kita bicara soal pengalihan fungsian lahan, kebakaran hutan, pertambangan, dan sebagainya. Artinya, kerusakan alam merupakan pergumulan real yang perlu disikapi. Mandat Yesus untuk menyampaikan kabar gembira kepada segala makhluk pun adalah mandat bagi kita sekalian, baik itu pribadi, keluarga, maupun gereja. Untuk memenuhi mandat itu, kita perlu bekerja sama dengan berbagai pihak. Panggilan menjadi manusia Paskah adalah panggilan menjadi manusia yang memiliki kepekaan pada dimensi kosmis, bahwa keadilan dan kebaikan tak hanya diwujudkan bagi dan demi manusia, tetapi juga segenap ciptaan Allah. Salah satu keadilan yang perlu diwujudkan terus-menerus adalah keadilan ekologi atau eco-justice. Relasi yang harmonis dengan semesta merupakan perwujudan keselamatan yang juga menjadi inti berita Paskah. Allah pun mengasihi kita melalui alam semesta di sekitar kita. Demikian pengantar PA masa Paskah 2021. Kemudian akan memasuki diskusi ya. Kita masuki sesi diskusi. Diskusi yang pertama, jika kita mengamati lingkungan di sekitar kita, ada contoh-contoh krisis ekologi berupa kerusakan alam, misalnya polusi air, udara, suara, sampah plastik, limbah, kerusakan hutan, dan lain-lain. Menurut saudara, mengapa hal itu bisa terjadi? Diskusi yang kedua, salah satu panggilan hidup sebagai manusia Paskah adalah mewartakan Injil bagi segala makhluk. Apa tindakan nyata yang dapat kita kerjakan dalam rangka merawat alam semesta, baik pada tataran pribadi, keluarga, maupun gereja? Selamat berdiskusi, Tuhan memberkati.